ingin menyekolahkan atau kuliah di kampus kesehatan, tentu berbenturannya biasanya dengan biaya. Kan orang bayangannya kesehatan itu mahal. Mhm. Kami lahir di daerah, gitu kan, dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Oh gitu? Kemarin kita lakukan riset, menghasilkan mie dari ubi jalar itu untuk mencegah stunting. Prodi MIK kita juga kemarin risetnya tentang aplikasi pendeteksi stunting. Katanya kalau Kuningan tuh jarang menyentuh akademisi Kak, bener nggak? Ya ini harapan ya, Mhm. ke depan mudah-mudahan Pak Bupati kita kolaborasi teruslah dengan perguruan tinggi, Ya, gitu ya. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Sobat Cikalpedia. Kembali lagi kita berdiskusi dalam program podcast Cikalpedia. Saya Sin Pandi. Alhamdulillah siang hari ini bisa bersilaturahmi dengan Pak Dr. Sulaiman MAG selaku Direktur Poltekkes Kuningan Medical Center atau Poltekkes KMC Kuningan. Siang hari ini kita akan berbincang tentang dinamika perguruan tinggi kesehatan, wabil khusus yang ada di Kabupaten Kuningan, dan berbeda dengan situasi biasanya. Hari ini kita tidak di eh, ruang podcast Cikal, tapi berkunjung langsung ke kantor Pak Direktur di KMC Poltekkes KMC di Jalan Ciharendong, Siliwangi, Jalan Siliwangi nomor 9. nomor 9, tepatnya di Tanjakan Ciharendong. Kalau Sobat Cikal eh, mengendarai kendaraan atau berjalan dari arah Cirendang ke Kuningan, kampus Poltekkes KMC ini ada di sebelah kanan. Kalau dari arah kota ke Cirebon, itu ada di sebelah kiri. Tepatnya dulu ini eh, Rumah Sakit Citra Ibu. Betul. Ya, hari ini beralih fungsi menjadi kampus Poltekkes KMC Kuningan. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim. Gimana kabarnya Pak Direktur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, kita akan ngobrol sedikit Kang tentang dinamika eh, kampus kesehatan di Kuningan. Tapi sebelum itu mungkin Sobat Cikalpedia ingin jauh mengetahui terlebih dahulu KMC, Poltekkes KMC ini seperti apa Kang gambarannya? Ya, Poltekkes KMC Kuningan ini kita perguruan tinggi vokasi ya. Mm-mm. Fokus di vokasi, ada D3, ada D4. Hmm, Kita baru punya 3 prodi hari ini. 3 prodi. Ada prodi gizi, prodi fisioterapi, dan prodi manajemen informasi kesehatan. Mm-mm. Sejak kapan ini Kang? Jadi kita masih sangat muda. Sekarang 2026 ya, baru 3 mau masuk ke tahun keempat. Tahun keempat. Masih muda belia lah, masih Oh, bayi ya. berarti baru satu angkatan, lulusan Baru kan ya? satu lulusan yang diploma 3 ya. Yang Mm-mm. diploma 4-nya belum. Oh belum. 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 Ketiga prodi ini kira-kira apa? Lulusannya itu calon apa gitu Kang? Calon apa namanya? Karyawan atau memang apa aja sih peluangnya? Ya, kalau apa namanya diploma, kita memang bukan mencetak ilmuwan ya, Hmm. tapi kita mencetak tenaga kerja. Mm-mm. Jadi orientasinya bukan untuk melahirkan ilmuwan di bidang kesehatan, tapi kita melahirkan eh, tenaga kerja yang Tenaga kerja. profesional, yang Mm-mm. terampil gitu kan. Mm-mm. Tadi prodi apa aja kan satu? Ada prodi gizi, prodi Hmm. fisioterapi, dan prodi manajemen informasi kesehatan. Kalau gizi gimana Kang? Gizi kemarin kita sudah meluluskan ya, Hmm. dan fisioterapi yang diploma 3, alhamdulillah alumni kami tidak sampai 1 bulan, semua terserap di dunia kerja. Jadi Mm-mm. alhamdulillah, apalagi kalau gizi ya,
beberapa permintaan dari dapur MBG MBG, itu, betul. kita tidak mampu memenuhinya. Mhm, Yang tidak terpenuhi oleh kita itu di Kuningan aja ada 9, mhm, 9 dapur permintaannya. Di Cirebon ada 5 dapur yang tidak mhm, terpenuhi, mhm, Indramayu 7, mmm, Banjarsari 2 dapur tidak terpenuhi, mhm, mhm, Majalengka 5 kita juga belum terpenuhi. Kemarin terakhir tuh dari Bogor, mhm. minta 20. Iya, Nah 20 ini lulusan. 20 ya alumni, Mhm, mhm. kita belum terpenuhi. Iya, Mudah-mudahan tahun depan bisa kami bisa memenuhi permintaan itu. Semua kami catat, kami inventarisir mhm, mhm. dapur-dapur yang membutuhkan. Oke. Nah Bahkan sebetulnya terakhir juga kemarin Kuningan Pancalang ya, yang mhm, minta itu juga tidak terpenuhi. mhm, mhm. Jadi ini prospek sekali prodi gizi ini, begitu lulus tidak sampai 1 bulan udah langsung Betul, terserap. betul. Begitu pula fisioterapi. Fisioterapi itu Iya. ke mana arahnya tuh, Bang? Nah, ada kebijakan pemerintah sekarang ini, semua puskes itu harus ada tenaga fisioterapi. Semua rumah Mhm, sakit, semua puskes gitu kan. mhm. Sehingga alumni kami masih sedikit, begitu lulus ya alhamdulillah semuanya tertampung. Gizi, fisioterapi, terus Manajemen informasi kesehatan, manajemen informasi kami kesehatan. belum meluluskan, insya Allah tahun depan baru meluluskan. Oke. Kalau itu arahnya ke mana, Pak? Kalau manajemen? Ya itu kan rekamedik. Manajemen informasi kesehatan itu semua dokter butuh. Mmm, Untuk mhm, mhm, informasi data kesehatan itu, ini juga peluangnya sangat sangat terbuka ya. Semua mhm, dokter harus ada tenaga itu, mhm, rekam medisnya, semua puskes, semua klinik, semua rumah mhm, sakit gitu mhm. kan. Ini juga insya Allah eee, memudahkan mereka untuk diterima di dunia kerja, Oh, sangat sangat sangat, peluang gitu. eee, kalau D3 ini kan tadi vokasi kan ya, Betul. eee, asumsi di masyarakat itu kan agak sedikit berbeda dengan bahkan kalau kalau tentang kampus kan seolah-olah sama antara Mhm, mhm. D3 dengan sarjana gitu kan. Sarjana, iya. Selain kelebihan langsung kerja itu kan apakah asumsi misalkan di masyarakat, "Ah, ini mah D3 harus kuliah lagi atau Ah, enggak selesai," justru itu itu enggak terbalik kebalik ya? terbalik. Di dunia kalau diploma itu kelebihannya kita langsung punya STR, Mmm, surat tanda registrasi untuk betul, bisa betul, bekerja. mhm, Nah, kalau sarjana itu harus ikut profesi dulu. mhm, Untuk dapat mhm, STR itu harus ikut kuliah dulu 1 tahun bahkan. mhm, Ya, jadi nggak bisa langsung bekerja kalau sarjana. Beda dengan diploma. Kalau diploma, begitu keluar langsung dapat STR. mhm, Ya kan? Syarat bekerja kan punya STR nih. betul, Jadi kelebihan diploma itu justru di sini. mhm, Kalau diploma bisa langsung dapat STR, bisa langsung bekerja. Kalau S1 itu nggak bisa. iya, S1 itu harus ikut profesi dulu 1 tahun gitu mhm, dan itu betul, mahal kan. Baru dia iya, iya, punya STR gitu. mhm, Nah ini sebetulnya kelebihan yang jarang dimiliki, yang mhm, jarang diketahui oleh masyarakat. betul, Nah sebetulnya kalau pengen cepat bekerja ya masuk ke diploma gitu. diploma, betul kan, Diploma itu karena begitu lulus langsung mhm, punya STR gitu. dan berapa lama itu Kang kalau kuliah diploma itu? Diploma 3 3 tahun, 3 tahun diploma ya? 4 4 tahun, gitu. Mhm, 8 semester dengan 6 semester ya. eee, ini kan kalau nggak salah ini baru kan ya di sini kan ya? Betul Itu betul betul. sebelumnya gimana nih, Kak? Sebelumnya kita kampus di apa itu, Jalan Pramuka ya, Mhm, di Jalan mhm, Pramuka mulai, 1 mulai 2 Januari 2026 kita pindah di sini, mmm, gitu kan. ya, mhm, ini tahun baru, kampus baru nih Kampus Kang ya? baru, tahun baru, semangat baru ya. Iya, iya, betul, siap. Berarti ada 3 program studi ya yang bisa Betul, dipilih oleh mhm. masyarakat dan asumsi bahwa D3 ini ya setengah sarjana, mungkin juga itu karena orientasinya berbeda kan Betul, ya, orientasinya kita mencetak tenaga kerja ya, bukan menciptakan mencetak tenaga kerja, ilmuwan gitu ya. betul. Ini kan di Kuningan ini kalau nggak salah kan ada banyak kampus kesehatan, Kak. Betul, Ada KMC, ada apa namanya, UBI, ada bisa, UNISA, bahkan UMK juga kan ada kesehatan. betul betul Itu betul. sama atau memang ada perbedaan, Kak? Beda lah ya, karena bedanya apa, kita fokus kepada vokasi.
Mmm, mhm, Yang membedakan kampus kami dengan kampus lain, kita fokus ke vokasi. mhm, Jadi mencetak tenaga kerja, sehingga alumninya begitu mudah untuk mendapat pekerjaan. mhm, mhm. Lalu di samping itu pembedanya ya kami satu-satunya perguruan tinggi yang punya rumah sakit, 2 rumah sakit gitu Oh, kan. iya iya Nah, iya. keunggulannya itu. Mhm Sehingga kalau mhm yang kuliah di sini, ya kami juga bisa menampung alumninya. Di mhm, samping kami juga bantu untuk, mereka bekerja di tempat lain, kami juga bantu. mhm mhm. Jadi, eee, para mahasiswa jangan pusing-pusing kalau kuliah di sini, Oh, mau iya. kerja di mana gitu kan. Karena Mhm. kami punya 2 rumah sakit. Di samping 2 rumah sakit, kami juga punya klinik, Brain Talk di Jakarta Selatan. Itu Mmm, klinik untuk fisioterapi. betul. Itu cukup besar kliniknya, para artis juga di situ, biasa Mhm, fisioterapinya. Bahkan dari beberapa dari, negara-negara Asia, fisioterapinya di situ. mhm mhm. Jadi kami bisa menyalurkan tenaga kerja di situ, bahkan sudah ada beberapa permintaan dari beberapa negara Oh, untuk ahli gizi mhm. dengan ahli fisioterapi Dari kampus ini tuh dari ya? kampus ini. Jadi Mhm. kami juga bisa salurkan alumni kami ke luar negeri gitu Iya kan, iya. atau keluar pulau gitu. Mhm. Oke. Jadi mungkin ini ciri pembeda Pembeda kampus ya, kami dengan yang betul. lain. Jadi di satu sisi mencetak tenaga kerja kan ya, Betul, sisi yang lain lapangan kerjanya juga ada. lapangannya kan Eee, orientasi kebanyakan orang ya, kuliah itu pengen kerja kan. betul Ya di sinilah betul. tepatnya gitu kan, Ya, kalau ingin bekerja gitu. heeh. Terus ini Kang, asumsi di masyarakat juga ini ya kita konfirmasi, kuliah atau sekolah kesehatan itu kan mahal Kang. Nah, di sini juga gitu berarti Kang? Ya, kalau mahal itu tergantung umpan ya, ibarat kita memancing, kalau umpannya bagus, ya hasilnya juga bagus. Mhm mhm Kalau kita ingin dapat hiu, nggak mungkin kan pakai cacing gitu kan mhm. umpannya. Jadi Ya kalau ya. ada biaya beda dengan yang lain, Mhm. saya kira hal yang wajar karena hasilnya juga beda nanti. Ya ya. Tapi untuk Poltekkes KNC Kuningan, ini biayanya sebetulnya sangat sangat terjangkau. Enggak tinggi gitu kan. Mhm mhm Boleh dibandingkan, pembiayaan di kami dengan di kampus lain, mhm itu sangat bersaing. Kita tidak mhm tidak tidak di atas kampus lain yang jomplang, enggak lah gitu kan. mhm mhm. Ya bicara bicara finansial ya sejalan dengan, kualitas tentu Kualitas. gitu kan, iya. Jadi kalau ingin yang kualitasnya bagus ya finansialnya juga mungkin Ya agak agak ya. bagus gitu kan. Tapi kami berusaha mencetak, kualitas yang tinggi dengan pembiayaan yang terjangkau. Insyaallah Mhm terjangkau untuk mhm masyarakat mhm. Kuningan. Ya barangkali kan selama ini kan hambatan orang tua tuh pengen anaknya lebih baik kan gitu ya. Betul betul. Ingin menyekolahkan atau kuliah di kampus kesehatan, tapi Mhm. berbenturannya biasanya dengan biaya. Nah, mengatasi itu kami, memberikan kebijakan boleh dicicil, Oh gitu. boleh Mhm gitu kan. mhm Bagi mhm keluarga-keluarga yang tidak mampu bayar langsung, ya mhm sudah mhm. kami berikan dengan dicicil. Ya Ya kami ya juga ya. kerjasama dengan pemerintah, dengan program KIP Oh gitu KIP. kan. Ya, Mhm jadi ada mahasiswa yang jalur KIP, ada mahasiswa yang jalur prestasi gitu kan, mhm ada yang mhm. jalur reguler biasa. Mmm. Jadi Ya. saya kira ini di semua kampus ada lah program ini ya, Mhm untuk mhm membantu masyarakat yang pengen anaknya jadi tenaga ahli kesehatan, mhm. tapi dengan biaya yang terjangkau, ya di sini saya Ya kira ya. ya ya. Untuk kampus ini kan, berarti 3 prodi, dosennya lengkap gitu kan ya? Insyaallah kita kita, Mhm sudah sesuai standar kementerian, mhm standar, LAM Pertekkes gitu kan. mhm mhm mhm. Semua tenaga dosen kita cukup mumpuni untuk Oke. itu. Termasuk laboratorium atau tempat praktek gitu kan ya? Nah, kalau laboratorium, kampus kami ini bukan hanya laboratorium, punya rumah sakit bahkan, Mhm. gitu. Jadi kalau bicara Laboratorium sarana ya kampus lebih nyata kami kan gitu ya? iya lebih nyata, lebih punya Iya iya. bukan hanya lab, bahkan kami punya rumah sakit gitu kan. Mhm. Keunggulannya mereka ini bisa praktek di rumah sakit sendiri. Ya. Walaupun Oke. kenyataannya
kami juga bekerja sama dengan hampir semua rumah sakit yang ada di Kuningan. Jadi Mhm, tidak hanya praktek di rumah sakit sendiri, tapi di rumah sakit lain juga menjadi mitra kami. mhm. Bukan hanya di Kuningan, bahkan di luar Kuningan, kita juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di luar Kuningan. Kalau ini Kang, biasanya kan kalau mendirikan sebuah lembaga itu kan tidak lahir dari ruang hampa Kang ya. Ada visi tersendiri tentang apa namanya, mimpi ada kampus ini. Ini kontribusi untuk Kuningan untuk kita di dunia kesehatan itu kayak gitu gimana? Ya, kan orang bayangannya kesehatan itu mahal ya. Mhm, Kami lahir di daerah, gitu kan, dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Ini mhm, mudah-mudahan jadi solusi bagi warga Kuningan, mhm, tetap bisa kuliah di kesehatan dengan biaya yang terjangkau. mmm, Jadi kami lahir hadir di sini itu, yaitu kenapa kami tidak memasok harga yang terlalu tinggi? Karena kami punya fasilitas, ya. mhm, mhm. Kami punya rumah sakit, sehingga kalau praktek di rumah sakit sendiri kan biayanya bisa, Terjangkau lah Kang, bisa terjangkau, bisa terjangkau. lebih murah gitu kan. Beda halnya kalau prakteknya di rumah sakit lain, mungkin kan Mhm, beda lah gitu kan. Nah mhm, ini mudah-mudahan menjadi jawaban bagi warga Kuningan, ayo kita kuliah di kesehatan dengan harga tetap terjangkau iya, gitu. iya, Ini salah satu solusi mungkin ya betul, bagi warga betul. Kuningan. Eee, apa namanya, termasuk mungkin ini juga Kang, secara apa namanya, iklim akademik mungkin Kang, Ya, di dunia kesehatan ini ada yang terhubung dengan kearifan lokal Kuningan itu atau betul. gimana? Ada nggak? Ya, kaitannya dengan kearifan lokal Kuningan, Kuningan itu kan banyak potensi ubi. Mhm, Ada ubi ubi jalar itu betul, orang Kuningan bilangnya bolen ya, boleh. orang Kuningan udah bolen. Kita riset ke situ. Oh gitu? Kemarin kita lakukan riset, menghasilkan, mie dari ubi jalar itu Oh, untuk mencegah stunting. mmm, mhm, Kebetulan Kuningan kan stunting juga banyak ya. betul, Kami betul, produksi, mie, yang enak, tapi bisa mencegah stunting. mhm, Jadi program pemerintah, nyambung gitu kan. mhm, Terus kalau ubi kan murah juga. iya, Kemarin kami udah uji coba membagikan produk itu ke anak-anak SD dan masyarakat, testimoni mereka semuanya menyatakan enak, mhm, mhm, gitu. Kan kesannya kalau mie itu sesuatu yang bahaya ya untuk betul, betul, dikonsumsi. Nah, betul, kami justru membuat mie yang enak, tapi itu bisa mencegah stunting. mhm, Bahkan mhm. kami mau kembangkan mie ini untuk mencegah obesitas. Oh gitu? Iya, jadi orang obes jangan takut makan mie tapi tidak Heeh, membuat tambah gemuk gitu. mhm, Saya kira mhm, kan ini inovasi yang harus kita kembangkan betul, terus ya. betul, Nah, itu riset kami kemarin itu yang kerjasama dengan pemerintah, mhm, kami ke situ. Kami juga riset kacang kedelai. mhm, Nah, kacang kedelai ini kami jadikan kapsul untuk mencegah obesitas. Bahkan mmm, mhm, pengembangannya mhm, itu kapsul akan kami jadikan, snack, biskuit gitu. mhm, Orang obesitas kan pengennya ngemil, makan terus. iya, betul, Jadi orang obes boleh ngemil, gitu kan, boleh ngemil tapi tidak ini, tidak berdampak ya tidak ke berdampak semakin gemuk, bahkan bisa melangsingkan. iya, Makanya untuk warga Kuningan yang merasa OB, datanglah ke kami, kami bantu gitu. iya, iya, Jadi kami punya produk, bisa menurunkan kegemukan, bisa menaikkan juga berat badan. mhm. Ya. Itu berarti oleh dosen atau mahasiswa? Dosen kolaborasi dengan mahasiswa. Kolaborasi, Jadi sekarang itu ya dosen jangan bekerja sendiri, tetap harus kolaborasi dengan mahasiswa. Jadi mhm, mhm, risetnya bareng-bareng. iya, eee, keren ya, Kang, ya, di-match-lah dengan kebutuhan hari Betul, ini ya. betul, betul. Itu berarti prodi gizi, Kang, ya? Itu prodi gizi. Prodi gizi, Prodi MIK kita juga kemarin risetnya tentang aplikasi pendeteksi stunting. mmm, Nah, mhm, aplikasi ini bisa mengukur apakah ini anak stunting atau tidak. mhm, Itu bisa mendeteksi itu. Dan sekarang kami sedang akan kembangkan risetnya, aplikasi yang mendeteksi penyakit tidak menular seperti jantung. mhm, Nanti Pak Pandi bisa Pak Pandi jantungnya normal apa tidak gitu kan. iya, Bisa iya, iya, mendeteksi iya, tentang ini orang
gula darahnya normal apa tidak. Mhm. Jadi penyakit-penyakit yang tidak menular itu kayak jantung, apa itu, gula darah apa Gula itu, darah tinggi misalnya. ya kayak begitu itu bisa kita deteksi. Ya mudah-mudahan juga mohon doa nih, kampus kami bisa jadi pelopor untuk, digitalisasi Mhm. data kesehatan. Oke. Nah, kami sedang sedang menuju ke situ. Karena Kuningan emang belum ini juga kan, belum ke sana? Belum belum. Ini kan visi Jawa Barat ya. Mhm. Saya sepertinya belum nih, di Jawa Barat ini ada perguruan tinggi yang, bekerja sama dengan program itu. Mhm. Kami mau mencoba jadi Iya. pelopor. Mohon doanya lah mudah-mudahan kami juga bisa. Mhm. Walaupun memang kami juga ya untuk khusus tenaga, IT-nya, kami juga bekerja sama dengan kampus lain, Mhm. ya. Mhm. Di antaranya ada kampus Uniku Fakultas, Komputer, Komputer. kami kerjasama dengan itu, dengan dosen-dosen dari Fakultas Komputer, Mhm. kami juga kerjasama dengan UGM, Mmm. sehingga, Mhm. bagaimana kami bisa jadi pelopor digitalisasi data kesehatan. Ya, betul. Karena, tentang data ini memang sangat penting ya, Tuh, tentang dokter apa, biasanya datanya beda-beda kan, betul. antara di apa namanya, Dinas, dinas satu dengan dinas yang lain gitu. betul. Makanya kampus mungkin hadir ya Betul sebagai, betul betul. Kami ingin eee, mencobalah itu, menjawab itu. tapi katanya kalau Kuningan tuh jarang menyentuh akademisi kan, bener nggak? Ya ini harapan ya, ke Mhm. depan mudah-mudahan Pak Bupati kita kolaborasi teruslah dengan perguruan tinggi Ya gitu ya, kan. Kan eloklah kalau kita udah mengenal itu apa namanya, pentahelix ya. pentahelik, Konsep pentahelix betul itu di mana betul. pemerintah bekerja sama dengan media, dengan perguruan Mhm. tinggi, Betul. akademisi, dengan industri gitu kan. Mhm. Ya konsep Mhm. konsep pentahelix mudah-mudahan ini bisa kita bareng-bareng terapkan. Sebab, apa namanya ya, apalagi kalau sebuah kebijakan ya, Mhm. baiknya kan berbasis riset. Betul. Kalau kami kan tidak bisa mengeluarkan kebijakan tanpa riset, Mhm. gitu. Ya pemerintah mudah-mudahan ini mendengar, Betul. ayo kita kerjasama lebih menguntungkan saya kira ya, Ya. baik di bidang kesehatan maupun di bidang lainnya, kita ya Mhm. kerjasamalah, saling menguatkan, gitu. Betul. Kebijakan tanpa riset kan kurang ini kan ya, kurang komprehensif kan gitu. Ya aneh lah Betul. kalau tanpa riset. Riset juga tanpa biaya Iya, nggak jalan kan. sepertinya kita bisa Gitu. kolaborasi ya, antara pemerintah dengan perguruan tinggi. Iya, Kami punya SDM gitu kan, betul betul. kami punya teori, kami punya ilmunya, Mhm. pemerintah punya dananya, ya tinggal kolaborasi aja Iya. saya kira. Apalagi kan Tinggal ini kan, apa, orang Kuningan itu kan lebih paham dengan masalahnya sendiri mungkin gitu kan ya, betul betul betul. gitu. Mhm. Eee, Ketika memang saya atau diajak kolaborasi untuk meneliti itu kan mungkin datanya lebih lebih objektif dan komprehensif lah gitu. Bedalah, kalau Betul. meneliti wilayah sendiri kan, Mhm. keseriusannya, ketelitiannya, kepuasannya pasti beda gitu. Mhm. Dan, orientasinya tentu bukan ke finansial, tapi Mhm. bagaimana melahirkan hasil riset yang, berkualitas saya kira itu. Betul. Bisa menjawablah, dinamika sosial atau Betul masalah betul yang terjadi betul. kan. Terus ini Kang, apa namanya, hari ini kan semua segmen keilmuan itu kan, apa ya, informasi itu tidak hanya didapat di kelas, Betul. tidak hanya dari dosen. Mhm Sekarang mhm. kan teknologi begitu pesat, sehingga informasi keagamaan, kesehatan itu muncul juga dari sumber-sumber yang hari ini kita sebut, kecerdasan buatan. Ini untuk dunia kesehatan itu gimana? Sama ya, Sama? AI hari ini bukan lagi mimpi masa depan, tapi Mhm. sudah masuk dalam, praktek-praktek, ini kesehatan sekarang. Mhm. Mhm. Banyak sekali sekarang, kesehatan itu dipengaruhi oleh AI. Mmm. Mhm. Ada banyak aplikasi tentang kesehatan sekarang ya. Mhm. Jadi, eee, kaitannya dengan pembelajaran, kalau dulu kan dosen itu sebagai otoritas keilmuan, Betul sekarang udah enggak betul. lagi, Mhm. ya. Dosen itu sudah bukan otoritas keilmuan, sudah bukan satu-satunya sumber ilmu, bukan. Betul. Kalau bicara knowledge,
mhm, Dosen itu kalah oleh AI, oleh apa, dunia maya, nggak mhm, kalah mhm, gitu kan. Eee, Sehingga kami juga mendorong lah bagaimana mhm, dosen itu, apa, eee, memanfaatkan lahan. memanfaatkan AI itu gitu kan. Mhm, Ke depan kesehatan itu akan lebih banyak dipengaruhi oleh AI. mhm, mhm, Bahkan bukan hanya kesehatan, sekarang udah muncul aplikasi suasana batin gitu. mmm, iya iya. Orang itu ya saya kira kesehatan itu ini ilustrasinya beginilah, dulu dulu kalau kita sakit, kita kan langsung ke dokter. Mhm, Sekarang orang kalau sakit tidak langsung ke dokter. iya iya, Dengan perkembangan iptek itu buka dulu Google kan, mhm, di Google saya sakit ini apa nih kira-kira kan gitu. iya Eee, Udah gitu tiba-tiba muncul ada aplikasi Halodoc. iya, betul. Orang begitu sakit ke Halodoc dulu, nanya dulu kan. Mhm, Nah sekarang orang bertanya ke AI. iya iya, Orang sakit itu tidak langsung ke dokter, tanya mhm, AI sekarang. Ada banyak aplikasi kesehatan, mhm, mhm, bahkan bisa telepon langsung kan ke AI. Kenapa orang lebih percaya ke AI sekarang? Karena AI punya data base-nya luar biasa. mhm, Saya baca kemarin lebih dari 10 juta data kesehatan di dunia maya ini. mmm, Jadi bukan bicara lagi mega, giga, tera, mhm, 10 juta. Begitu banyaknya tentang data kesehatan. Jadi mereka punya punya data yang begitu banyak dari mhm, berbagai belahan dunia gitu mhm, kan. mhm. Sehingga kalau kita tanya ke AI, ya lebih komprehensif. Berarti mahasiswa Bapak terancam dong kalau gitu? Nah, ada beberapa profesi yang terancam. Mmm, Pertama dosen. mmm, Mahasiswa lebih tertarik pembelajaran di medsos, di media maya, betul, metodologinya lebih menarik, mhm, referensinya lebih banyak gitu kan. mhm, mhm, Pertanyaannya apa fungsi dosen ke depan? Nah, saya memprediksi tugas dosen itu ke depan, tugas guru itu hanya sebagai penjaga moral. penjaga moral, Betul. mmm, Bukan sumber ilmu lagi, mhm, tapi penjaga moral. itu yang nggak ada di media sosial kan ya? Betul, penjaga moral. Mhm, Sehingga dosen itu kalau sampai tidak bermoral, mahasiswa tidak dapat apapun. Keilmuan, setelah mhm, knowledge kalah dengan eh, AI. betul, Jangan sampai mahasiswa juga tidak dapat moral mhm, dari dosen. mhm, Lalu tugas kesehatan, tugas dokter itu apa ke depan kira-kira? Kalau semua sudah berbasis AI, tugas dokter itu ke depan hanya untuk mensugesti, mmm, mensugesti pasien, iya iya iya, menenangkan, meyakinkan bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, bahwa penyakit ini bisa lebih cepat kesembuhannya. Operasi sekarang sudah pakai robot, mhm, gitu. betul betul, Kalau tugas dosen itu penjaga moral, tugas dokter ke depan itu mensugesti pasien. mhm, Karena semua berbasis AI ke depan. eee, gimana ya berarti eksistensi kampus kalau gitu gimana? Nah, justru kampus harus menguasai AI ini. Mhm, Makanya kurikulum itu harus terus ditinjau ulang, iya iya, dikaji ulang, dikaji ulang. mhm, Nah, kampus-kampus yang tidak mau segera mengupdate kurikulumnya, ya pasti ketinggalan lah. mhm, Kan ada iya kan kampus yang 5 tahun, 10 tahun belum dirubah-rubah kurikulumnya. Ya iya iya, ketinggalan kereta itu. Di kami di Poltekkes, tiap 2 tahun perubahan kami lakukan kurikulum, tinjauan kurikulum. oke, Bahkan untuk yang tahun ini belum mhm, 2 tahun, semester besok nih baru 1 tahun setengah kami akan tinjau ulang kurikulum. mmm, Masih masih match-kah dengan kebutuhan kebutuhan, real di masyarakat mhm, atau sudah tidak match? mhm, Kami akan lakukan tinjauan kurikulum. Baru 1 tahun setengah kami akan lakukan tinjauan kurikulum lagi. Untuk apa? Untuk penyesuaian itu. berarti hari ini kurikulum yang dipakai apa? Ya, kita sudah OB ya, OBE. OBE, Eee eee, Outcome based education ya. mhm, bedanya dengan kurikulum sebelumnya tuh? Nah, kalau kurikulum sebelumnya kan KKNI ya. Mhm, KKNI itu dosen itu begini, "Saya mau ngajar apa minggu ini?" Gitu kan. mhm, Di OBE ya nggak begitu. Mahasiswa harus bisa apa minggu ini? oh, Itu gitu ya, yang membedakannya. mhm,
bisa apa minggu ini mahasiswa, minggu besok mahasiswa harus bisa apa. Mhm. Kalau kemarin itu saya mau ngajar apa, gitu kan. Iya iya. Tapi sekarang itu OBE itu mahasiswa harus bisa apa di minggu ini. Di minggu Mhm. berikutnya harus bisa apa, minggu berikutnya bisa apa. Iya iya. Ini yang membedakannya. Mhm. Makanya kami juga mengadakan workshop, dosen harus ke situ, Mhm. harus menggunakan OBE. Mhm. Jadi orientasinya saya mau ngejar apa, bukan begitu. Tapi mahasiswa harus bisa apa nih minggu ini. Itu karena tuntutan kebutuhan, lulusan kan ya? Betul, betul, Atau dunia kerja kan gitu? betul, betul. Atau karena ini, akreditasi gitu? Ya, di samping akreditasi, Mhm. mengarah ke situ, tuntutan dunia kerja juga begitu. Ya, Jadi kompetensi apa mereka betul. hari ini, punya kompetensi apa, gitu. Karena justru Akra itu mengawal kampus ya, Kang, ya, supaya Mengawal, betul, dinamikanya memang sesuai dengan betul. apa namanya, kebutuhan dan perkembangan. Walaupun ya, Akre itu lebih ke administratif ya. Mmm, mhm, Sekali saya mengusulkan nih ke pemerintah, ke Lampetekes, ke BAN-PT, mhm, cobalah akreditasi itu berbasis hasil inovasi. betul, Prodi Anda punya inovasi apa untuk dikatakan bahwa prodi Anda ini unggul? Perguruan mhm, tinggi Anda punya inovasi apa mhm, untuk dikatakan bahwa perguruan tinggi Anda ini unggul gitu? mhm, Bukan berbasis data, manajemen apa, dokumen. mhm. Bukannya sekarang udah ke sana, Kang, atau belum? Ah, dokumen memang sih Masih? jadi dominasi ya. Ya Coba ya kalau ya, akreditasi itu, prodi Anda punya inovasi apa? heeh, Bukti inovasi Anda itu apa gitu kan? mhm, Kalau tidak berinovasi berarti kan tidak unggul dong gitu kan, tidak baik atau baik sekali gitu. mhm. Coba kalau akreditasi itu mengarahnya ke situ, apa inovasinya? Kalau dalam 5 tahun nggak berinovasi, tutup berarti, Justru Kak. itu, berarti ini produk tidak bisa dikembangkan kan Ya gitu, ya, atau pengelola tidak mampu mengembangkan produk ini gitu. tidak memberi dampak lah gitu ya. Betul Mhm, gitu. Mudah-mudahan ini bisa terdengar oleh BAN PT atau Lampetekes gitu kan. Cobalah akreditasi itu berbasis inovasi. mhm, Apa inovasinya? mhm, iya. Dan jangan mahal-mahal Kang, ya, karena Jangan tetep aja mahal. mahal-mahal, ini, akreditasi kesehatan mahal sekali. Ya bagi kampus baru Bang ya, yang Apalagi kami kampus baru, mahasiswa masih, terbatas, gitu. mhm, mhm. Kembali ke ini Kang, teknologi ya. Tadi kan agak Mhm, menarik nih ketika memang justru data kesehatan itu lebih besar dan lebih banyak di media massa lah atau di, dunia digital kan. mhm. Eee, Hari ini KMC memosisikan itu gimana? Iya, pertama kami upgrade SDM-nya, dosennya. Mhm, mhm, Memang untuk beberapa dosen IT ya, dosen itu kami kerjasama dengan perguruan tinggi lain. mhm, mhm, Di samping juga kami meng-upgrade dosen yang ada di sini, kami juga minta bantuan, mmm, ya kolaborasi dengan perguruan tinggi lain. mhm, Alhamdulillah ini Uniko baik gitu kan kepada mmm, kami. ya, Uniko kan ya di Kuningan cukup besar lah, ya iya, kami, alhamdulillah kami juga dibina oleh UGM gitu kan. mmm, Ya terus, tentang desain kurikulum dan sebagainya, itu mhm, kami dibantu gitu kan. Ya sadar dirilah kami kampus baru harus banyak kerjasama dengan kampus lain, mhm, terutama kampus-kampus yang besar gitu. ya, baik Kang. Terus ini, apa, selain sisi positif Kang ya, Mhm, AI ataupun apapun jenisnya itu kan juga ada efek yang kurang baik lah buat siapapun kan gitu, termasuk si dosen di dalamnya. Kemudahan-kemudahannya itu kan sering membuat misal gini, cara berpikir, kalau dulu kan sebelum ada AI nulis tuh betul-betul menuangkan pikiran kita, alurnya betul, seperti apa, betul. sistematis atau tidak kan. Mhm, mhm. Kalau hari ini justru logika kita yang ikut AI. AI. Misal tolong buatkan latar belakang tentang kesehatan kuningan. Mhm, Itu kan AI dengan mudahnya tuh, betul. beberapa paragraf tuh dengan sistematis dan tulisannya sudah rapi. Itu kan sekarang kebalik, kita yang ikut logika mereka, logika AI. Mhm. Nah itu kalau gitu gimana? Kalau AI tidak desain sebagai pedagogis, ya begitu yang terjadi. Hmm, Maka AI itu harus desain pedagogis.
Justru dengan AI ini, daya kritis kita, nalar kita harus lebih tinggi. Hmm. Nah, itu alat bantu, Alat bantu. bukan menghapus kritisisme kita, Betul. gitu kan. Hanya alat bantu, gitu kan. Uh, kan kalau AI itu datanya banyak lah. Mhm. Dari Mhm. sini, dari sini, dari sini, gitu kan. Mhm. Justru itu kita harus lebih kritis. Mana nih data yang bisa lebih dipertanggungjawabkan? Di situlah daya kritis kita. Mhm. Gitu. Mhm. Ketika AI dijadikan pedagogi, Oke. Jangan justru yang melemahkan kita kan ya. bukan Ya. melemahkan gitu. Orang tergantung dengan AI. Lo daya pikir kita mau disimpan di mana kalau gitu? Bahkan kan kalau ditarik ke dinamika apa kita sebagai manusia, Mhm, mhm. sebagai mesin atau Iya, robot, iya. itu kan jangan sampai kemanusiaan kita hilang gitu Oh kan. iya, humannya hilang ya, humannya hilang. Betul, betul. Ini balik lagi ke fungsi manusia mungkin kan ya. Betul. Nah, apa namanya, dan ini tidak hanya di dunia kampus sih sebenarnya kan ya, di semua segmen, kehidupan AI memang sudah memberi kemudahan sekaligus ya menurunkan sisi ya kritis, daya kritis manusia. Mhm, mhm, mhm. Untuk di KMC, untuk penugasan gitu atau apa, ada khusus gitu, trik khusus supaya mahasiswa tidak full sepenuhnya dibantu oleh AI? Ya, saya pribadi saya itu sebetulnya suka memprovokasi mahasiswa. Mmm, gimana Kalau tuh? ketemu mahasiswa, kalian kalau lagi di kelas Mhm. tanyakan tuh, apa namanya, bikin pertanyaan, bila perlu dosen itu tidak bisa menjawab, Mhm. gitu. Mhm. Jadi memprovokasi mahasiswa supaya tetap kritis, gitu kan. Ya. Eee, Dosen juga ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan kritis oleh mahasiswa kan otomatis meningkatkan kemampuannya, Betul. literasinya, otomatis Mhm. dia membaca terus gitu kan dan Mhm. ini. Mhm. Sehingga AI memang membantu ke kita, Betul, betul. AI. Tapi bukan berarti kita semuanya harus tergantung dengan AI, enggak. Mhm. Mhm. Daya nalar kita itu lebih kalau mau difungsikan lebih kritis kok dari AI kok. Mhm. Mhm. Saya pernah nanya kepada AI dengan pertanyaan kritis, malah AI jawabannya tidak Nggak saya rasa tahu. tidak lebih kritis daripada pertanyaannya kan gitu. Iya, iya. Ya, sehebat apapun AI ada keterbatasan saya kira. Mhm. Kalau Mhm. potensi kita mau dimaksimalkan, kita jauh, Iya. lebih kritis gitu kan. Karena tidak semua keilmuan itu bisa di-AI kan, tidak semua. Betul, betul, Mhm. Kak. Berarti penguatannya kalau, dihubungkan antara dinamika kampus atau pembelajaran dengan AI itu, yang dijadikan titik tekannya itu memang ke sumber dayanya atau memang ke Ke kurikulumnya kurikulum? kurikulumnya, kami kurikulumnya yang penyesuaian dengan perkembangan AI. Mhm. Kami desain kurikulum yang sesuai dengan perkembangan AI. Mhm. Jadi AI nggak bisa kita tinggalkan. Ya. Desain kurikulumnya kami sesuaikan dengan perkembangan AI. Mmm. Karena kami juga sadar kan ke depan AI menguasai semua bidang, termasuk kesehatan. Ya. Ya. Jadi, desain kurikulum gitu. Makanya ciri perguruan tinggi yang baik itu ya seberapa sering dia meninjau ulang kurikulumnya. Kurikulum. Ya. Kalau dulu kan istilahnya kurikulum itu 20 tahun kan ya, 20 tahun baru ganti kan gitu. Kalau sekarang ya 5 tahun ganti, bikin ribet juga sebetulnya, Kak. Betul, Ganti menteri misalkan ganti kurikulum betul, katanya. betul. Tapi memang sekarang justru nggak nunggu ganti menteri, Kak. Enggak lah, Ini kan perkembangan zaman yang sangat pesat saya kira ya justru kurikulumnya jangan dibakukan kalau menurut saya, Kak. perguruan tinggi kan punya otonom, Nah, betul. terus mengembangkan kurikulumnya kan gitu. Mhm. Kalau kita tergantung dengan kementerian terus ya Tapi sekarang katanya induk semua ke kementerian, enggak, Kak? ya memang ada regulasi Mhm. kementerian kita kan OBE ya, Mhm. kita ke sana gitu kan. Tapi desain kurikulumnya kan kita bisa kembangkan sendiri, gitu. Oh, kementerian hanya yang garis besarnya maksudnya Betul, ya. betul. Kita kan dituntut inovasi di situ kan. Mhm. Mhm. Bagaimana kurikulum ini lebih dirasakan manfaatnya oleh dunia kerja, oleh Mhm. masyarakat, kan itu bagian dari kita, bagaimana Oh, pinter-pinternya kita itu. jadi sisi otonominya tetap tetap
utuh kan ya, Ada, kampus tuh. otonominya tetap ada kita Mhm. itu. Bagaimana mengembangkan kurikulum yang ada ini. OBE yang ya. Ya, Berarti mahasiswa pertemuan besok mahasiswa harus bisa apa? betul, Kuncinya itu ya. betul, betul. Itu kuncinya OBE itu. Hmm. Mahasiswa minggu ini bisa apa? Minggu besok berikutnya bisa apa? Oke Kang, satu lagi Kang nih, apa namanya, untuk ini hubungannya dengan pemerintah juga Kak. Mhm. Baik atau tidaknya kampus itu kalau lulusnya tepat waktu kan. Itu sedikit saya juga agak sedikit terganggu gitu. Kalau dulu kan ceritanya enggak ya Kang ya. Kalau memang belum ini ya terus belajar gitu. Kalau sekarang kan dituntut kalau Ya. lulus tepat waktunya presentasinya besar itu bagus. Mhm, mhm, Kalau mhm, mhm. lebih dominan yang nggak lulus, wah ini gimana Kang sepakat nggak? Antara kualitas dengan ketepatan lulusan Heeh, ya. betul. Ya, memang ketepatan lulusan ini kaitannya dengan regulasi akreditasi. Mhm, Kita harus tepat mengeluarkan lulusan kan gitu. mhm, Kaitannya dengan kualitas itu adalah kemauan internal perguruan tinggi. ya, Nah, kami sadar betul seberapa meskipun cepat tepat waktu lulusnya kalau tidak berkualitas, mhm, ya kami nggak mau. betul. Karena masyarakat itu tidak menanya, Anda lulus tepat waktu apa enggak? Ada Heeh, berapa IPK Anda? Yang ditanya di dunia kerja, di masyarakat bukan itu. Yang ditanya skill-nya, mhm, mhm, bahkan moralitasnya yang ditanya, yang dilihat. Jadi bukan Anda kuliah tepat waktu lulusnya atau mmm, berapa Anda IPK-nya, enggak itu kan yang di iya iya, masyarakat. Nah, itu harus muncul dari keinginan internal perguruan tinggi itu. mmm, Nah, mhm, kami itu di samping pembelajaran formal, kami juga mengadakan pengayaan-pengayaan mhm, gitu mhm, kan. Ada pembelajaran tambahan sebagai pengayaan di luar kurikulum yang sudah kami bakukan. mhm, mhm. Bahkan kami lebih menonjolkan di praktek lapangan Oh iya, yang betul, dilebihkan jamnya mhm, gitu. mhm, Jadi pada saat mereka praktek, mungkin di tempat lain sekian jam kami lebih supaya apa? Mereka benar-benar begitu keluar dari sini profesional mmm, mhm, oke, soal apa keinginan internal lah soal itu betul. saya kira. Jadi ada keseimbangan Kang ya. Betul, betul. Kita juga kan melarutkan mahasiswa untuk kuliah bertahun-tahun juga kan Mhm, nggak mhm. baik kan Iya, gitu ya. iya. Walaupun dalam agama kan tulus zaman yang lama katanya. Iya iya, Sekarang tidak berlaku ya. kalau lihat sistem itu ya harus terus tepat waktu. Oke. Untuk ini, apa namanya Kang, mungkin ya kita dibatasi waktu juga kan ya, ini Ya, udah 40 menit lebih. Eee, Mungkin ada hal yang perlu disampaikan ke mahasiswa atau ke dosen atau ke masyarakat Kuningan tentang KMC, tentang esensi berkuliah atau tentang pentingnya belajar. ya. Pertama ini kepada para dosen maupun kepada apa namanya mahasiswa, kuliah itu bukan semata-mata ingin mencari pekerjaan, Hmm, tapi kita juga harus cari keberkahan. hmm, Menuntut ilmu itu kan perintah Tuhan. Jadi dengan ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan kan membawa keberkahan dalam hidup ini. hmm, Gitu. mhm, Makna keberkahan kan begitu luas ya. betul, Jadi kami ingin melahirkan mereka ini tidak hanya secara kognitifnya bagus, mhm, mhm, tapi ya afektifnya juga, betul, lalu psikomotoriknya juga gitu mhm, kan. Gitu. Terus jangan ragu kalau ingin kuliah itu, mhm, mencari ilmu itu perintah Tuhan. ya, Kalau kita melaksanakan perintah Tuhan, pasti Tuhan jamin fasilitasnya. oke. Gitu. Jadi Rezekinya kali ya? iya, Mhm, ini warga masyarakat Kuningan yang ingin menguliakan anak-anaknya jangan khawatir. mhm, Rezeki untuk menuntut ilmu itu dijamin oleh Tuhan gitu. Saya ilustrasikan begini, kalau saya menyuruh Pak Pandi ke Bandung umpamanya, mhm, "Pak Pandi tolong deh ke Bandung, ada data saya yang ketinggalan." Apa saya cukup hanya menyuruh begitu? iya iya, Kan ini mobilnya
ini uang sakunya gitu kan, ini untuk biaya perjalanannya mhm, gitu. Begitupun Tuhan, iya, ketika Tuhan menyuruh kita menuntut ilmu, Tuhan itu tidak hanya menyuruh loh, Dia siap memfasilitasinya. iya, betul, Dalam sejarah orang mencari ilmu tidak ada orang, jatuh miskin karena menuntut ilmu, tidak ada. Tidak betul, ada orang jatuh bangkrut karena menuntut ilmu, mhm, gitu. mhm, Kalau ada dalam perjalanannya pusing-pusing ya wajar lah. nah, Sekarang, "Pak, saya kuliah pusing." Ya nggak kuliah juga pusing. mhm, Mending mana? Kalau tidak kuliah pusing. Mendingan kuliah kan? oh iya, Pusing-pusing juga kuliah iya, gitu kan. dapat ijazah Kang ya? Iya, daripada tidak kuliah tapi pusing kan? Iya, Gitu. heeh, Saya kira ayo kita menuntut ilmu, mhm, eee, mhm, ilmu ini yang bisa mengangkat martabat kita. Sebagaimana mhm, janji Allah, "Ya rafa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat." betul, iya, Orang iya, kalau menuntut ilmu itu nanti Allah angkat derajat. Apapun ilmunya, iya, termasuk ilmu kesehatan. mhm, 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 Jadi dengan keyakinan itu, gitu kan, insya Allah kita akan terangkat derajat kita. Mudah-mudahan ketika derajat kita terangkat, kita juga bisa mengangkat derajat keluarga kita. luar oke, Saya kira itu. siap. Terima kasih Pak Direktur. Alhamdulillah Sobat Cikal Pegiat tidak terasa yang waktu sangat cepat berdiskusi dan tentu masih banyak hal yang ingin didiskusikan dan disampaikan oleh Pak Direktur. Tapi untuk session kali ini saya kira cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberi gambaran Amin, yang amin. cukup komprehensif tentang pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu dan memotivasi masyarakat Kuningan untuk terus melanjutkan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Saya Ceng Pandi, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.